Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kondisi baik ya. Oke, saat ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan berpikir komputasional itu kita bisa dengan mudah menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja eh, yang bisa kita lakukan dalam berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita simak videonya di sini ya. Yang pertama adalah penerapan berpikir komputasional. Computational thinking atau juga disebut dengan CT atau berpikir komputasional atau BK merupakan proses berpikir yang dibutuhkan untuk memformulasikan masalah serta solusinya. Jadi memformulasikan masalah serta solusinya, di mana solusi tersebut menjadi agen untuk memproses informasi efektif guna menyelesaikan masalah. Computational thinking didefinisikan juga adalah sebuah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis, dan teratur. Nah, ini bagaimana penerapannya? Cara mengimplementasikan dari computational thinking adalah dengan memahami masalah dulu. Pertama, dipahami dulu masalahnya, lalu digali informasi tentang masalah tersebut, yaitu mengumpulkan semua data yang dibutuhkan. Setelah itu, mencari solusi-solusi yang sesuai dengan masalah tadi. Kita ingat lagi, tahapan atau pondasi berpikir komputasional ada empat ya. Tahapan atau pondasi berpikir komputasional ada empat. Yang pertama yaitu namanya dekomposisi atau dekomposisi, di mana tahapan ini adalah penguraian atau memecahkan masalah yang besar ke komponen-komponen terkecil dari masalah tersebut. Nantinya akan lebih mudah diselesaikan dengan menyelesaikan satu persatu, yaitu masalah yang kecil-kecil. Yang kedua disebut dengan pattern recognition atau pengenalan pola, di mana di tahapan ini yaitu penerapannya adalah menentukan pola komponen-komponen terkecil masalah tadi. Jadi masalah-masalah yang kecil tadi mungkin mempunyai pola keteraturan, baik keteraturan data atau keteraturan kurvanya. Ini di pengenalan pola. Yang ketiga disebut dengan abstraction atau abstraksi, yaitu proses memilah atau menyaring informasi yang penting untuk menyelesaikan masalah dan mengabaikan hal yang tidak diperlukan. Jadi pilih masalah pokoknya, baru kita selesaikan di abstraksi ini. Di abstraksi ini juga membuat desain penyelesaian masalahnya ya. Nantinya desainnya seperti apa. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Pola yang keempat yaitu algoritma atau pondasi yang keempat yaitu algoritma, yaitu serangkaian instruksi yang dijalankan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dari tahap awal hingga tahap terakhir. Jadi rangkaiannya, langkah-langkahnya itu bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Disebut pondasi yang keempat yaitu namanya algoritma. Nah, empat tahapan ini dalam di kehidupan sehari-hari itu bisa saja dalam hal pondasi tersendiri atau terpisah. Jadi keempat pondasi tersebut bisa terpecah-pecah atau bahkan hanya beberapa pondasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, penerapan tiap tahapan. Jadi yang pertama itu bisa saja tersendiri-tersendiri. Yang kedua dimungkinkan juga untuk penerapannya dari keempat pondasi itu dalam satu masalah itu ada semua, bisa dijabarkan semua. Jadi keempat pondasi tersebut berada dalam satu kegiatan kehidupan sehari-hari atau penerapan empat pondasi dalam satu masalah. Contohnya seperti apa? Nah, kita lihat tahapan yang pertama yaitu tersendiri ya, contoh penerapan tiap tahapan berpikir komputasional secara sendiri-sendiri. Yang pertama adalah penerapan untuk dekomposisi, yaitu memisah-misah, memecah masalah-masalah ya. Contohnya adalah tugas untuk mengidentifikasi jenis-jenis hewan dengan mengklasifikasi berdasarkan ciri dari hewan tersebut. Hewan yang hidup di darat apa saja. Terus hewan kakinya empat, nanti mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ini namanya dekomposisi, mengklasifikasi. Contoh yang lain menyelesaikan masalah ekonomi. Masalah yang ekonomi itu mungkin dibuat dengan membagi jadwal ya, rencana jangka pendeknya, jangka panjangnya, jangka menengahnya, itu seperti apa dipecah-pecah masalah tersebut. Sehingga masalah ekonomi bisa tertangani secara tuntas dengan membagi-bagi waktu tersebut. Ini penerapan di komposisi. Anda tentunya bisa memberikan contoh yang lain ya.
Yang kedua, penerapan pengenalan pola. Penerapan pengenalan pola, contohnya adalah ramalan cuaca. Mengapa ramalan cuaca bisa bisa menjadi penerapan pengenalan pola? Karena dari ramalan cuaca itu memperhatikan pola-pola alam di sekitar, mungkin anginnya, terus sinar mataharinya seperti apa, daerahnya bagaimana, apa kalau di dekat khatulistiwa atau seperti apa. Nah, itu pola-pola itu sudah bisa dibaca untuk meramalkan cuaca. Contoh yang lain, membuat brownies ya, 60 box. Biasanya kan kalau rumahan itu membuat satu box ya, satu box. Terus ketika dapat pesan 60 box, nanti ini kira-kira selesainya dalam jangka waktu berapa jam. Nah, ini kan polanya bisa kita ketahui dengan memperhatikan pola pembuatan satu box. Yang ketiga, penerapan abstraksi. Penerapan abstraksi dalam contohnya di sini ketika kita disuruh untuk menggambarkan kucing, tentu kita akan menggambar secara fisiknya ya, yang dilihat itu fisiknya. Mulai dari ekornya, bulunya, matanya, karakteristik yang dimiliki oleh kucing. Tapi terkadang kita tidak memanfaatkan ciri-ciri lain yang tidak diperlukan. Contohnya apa? Suaranya seperti apa, nyaring atau tidaknya kucing tersebut. Ini penerapan abstraksi. Jadi menghilangkan yang tidak dibutuhkan menggunakan informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, penerapan algoritma atau langkah-langkah menyelesaikan. Contohnya, kalau kita mau membuat kopi yang good, baik, enak, itu bagaimana caranya? Mungkin dari awal pertama gelasnya disiapkan, terus kopinya dituangkan sama gula, terus air panasnya dituang, lalu diaduk ya, diaduk-aduk sampai mengental dan ukuran airnya seperti apa. Nah, ini langkah-langkah untuk membuat kopi agar enak itu namanya penerapan algoritma atau langkah-langkah menyelesaikan masalah. Itu penerapan secara terpisah ya dalam tiap tahapan atau dalam tiap fondasi di berpikir komputasional. Lalu bagaimana ketika tahapan itu dalam satu kegiatan? Ya, contohnya empat fondasi dalam satu masalah. Contohnya ini, sumber cadangan minyak bumi yaitu sumber energi fosil di dunia ini semakin menipis. Ini permasalahannya. Satu solusi murah yang dapat dikembangkan adalah konversi energi sampah plastik menjadi sumber energi alternatif dengan pirolisis. Nah, bagaimana konversi ini bisa dilaksanakan? Ini masalahnya. Lalu bagaimana penerapan dalam penerapan berpikir komputasional? Yang pertama adalah penerapan yaitu dekomposisi. Dipecahkan dulu. Mungkin untuk membuat pirolisis, itu siswa mencari dulu literasi tentang alat itu, pirolisis. Setelah mencari literasi, memahami cara membuatnya, cara membuat alatnya ya, terus cara kerjanya bagaimana, bagian-bagiannya seperti apa, dan prosesnya bagaimana, itu namanya dekomposisi. Yang kedua, setelah mengetahui literasi tersebut, memahami tersebut, lalu yang kedua adalah pengenalan pola, yaitu mengidentifikasi kesamaan fungsi. Kita bisa menggunakan alat yang lebih sederhana dari alat yang canggih itu dengan mengidentifikasi kesamaan fungsi dari alat penyulingan pada piralisasi dengan bagian-bagiannya. Jadi bisa dikandalkan dengan alat yang lain. Persamaan-persamaan yang sederhana ini kita bisa menemukan di alam ya, di alam. Jadi tidak perlu langsung beli alat pirolisis, wah ya biayanya besar ya kayak gitu. Yang ketiga, abstraksi. Tahapan yang ketiga atau kondisi yang ketiga adalah abstraksi. Dari hal itu, pengetahuan yang diperoleh dari dekomposisi maupun pengenalan ini, siswa berikutnya adalah merancang ide agar model alatnya terbentuk. Ya, alat sederhananya terbentuk. Terus digambar, dibuat desain. Ini abstraksi. Jadi merancang alatnya. Setelah dirancang, yang keempat adalah algoritma penerapannya, yaitu mengurutkan langkah-langkah cara membuat tadi alat-alat tadi mulai dari awal sampai selesai dan akhirnya dapat berfungsi. Bagaimana menggunakan alat tersebut agar berfungsi, yaitu alat pirolisis ya itu. Ini penerapan dalam satu masalah, 4 fondasi berpikir komputasional dalam satu masalah. Contoh yang lain ada masalah ini. Makanan pokok masyarakat Indonesia sehari-hari apa aja, Pak? Nasi kan. Terus pernahkah terbayang di Anda bahwa memasak nasi itu sebenarnya adalah penerapan berpikir komputasional? Apa ya sih? Oke, kita coba bedah ya. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi ini memecahkan permasalahan-permasalahan. Jadi ketika kita memasak nasi, tentu kita akan pecahkan dulu mulai dari persiapan ya. Masalah-masalah kecil mulai menyiapkan berasnya,
ditapeni kalau Jawa itu ya berasnya, atau dibersihkan dulu airnya, kira-kira nanti airnya seperti apa yang baik untuk memasak. Kalau keruh berdampak tidak pada masakan nasinya, tempat nasinya, atau rice cooker. Ini namanya dekomposisi, mulai menyiapkan alat-alat atau bahannya. Yang kedua, pengenalan pola. Dari pengenalan pola ini, penerapannya itu ketika memasak tentu kita tahu takaran airnya yang seimbang dengan nasi itu. Bagaimana ketika nasinya satu apa namanya itu 1 liter, nanti airnya berapa yang dibutuhkan untuk memasak agar masakan nasinya itu tidak benyek. Benyek apa ya? Benyek itu nasi yang seperti bubur itu ya, seperti itu. Yang ketiga, abstraksi. Nah, berapa banyak beras yang kita butuhkan agar nanti makanannya itu tidak lebih dan tidak kurang. Ya, abstraksi ya. Nah, yang ketiga yaitu berapa banyaknya beras yang dibutuhkan sesuai dengan itu. Nah, berikutnya, yang keempat itu algoritma atau langkah-langkahnya agar masakan itu masak gitu kan. Mulai dari masukkan beras dulu yang dibutuhkan, masukkan air, dicuci, nyalakan cooker, dan seterusnya. Ini tentunya namanya algoritma penerapan. Ya, penerapan berpikir kompetensi dalam kehidupan sehari-hari. Oh, kita ambil satu lagi contohnya mencuci pakaian. Nah, dalam mencuci pakaian sebenarnya kita juga menerapkan berpikir computational yang mulai dari dekomposisi, yaitu awalnya kita mengelompokkan dulu pakaiannya yang sejenis, nanti yang mudah luntur tidak, yang cepat luntur atau cepat rusak atau bahan tertentu dikelompokkan dulu. Langsung alat cucinya juga, embernya, airnya itu dipersiapkan, itu dekomposisi. Pengenalan polanya itu mulai kalau pakaiannya itu cepat luntur, mungkin dipisahkan, pakaian yang berwarna dipisahkan. Ini mulai pengenalan pola karena mengetahui karakteristik dari setiap pakaian yang kita gunakan. Deterjennya nanti juga kalau kebanyakan seperti apa. Apakah kalau kebanyakan deterjen akan berakibat pada rusaknya kain atau lainnya. Ini pengenalan pola. Yang ketiga adalah abstraksi, yaitu menentukan pakaian mana yang kotor, mana yang perlu dicuci lebih lama, lebih sedikit. Lalu nantinya memisahkan antara tingkat yang kotor dengan tingkat kotor yang besar dengan kotor yang sedikit ya. Kalau yang sedikit tentunya tidak akan kita gunakan untuk mencuci lebih lama. Yang keempat, algoritma atau langkah-langkahnya tadi dalam mencucinya itu mulai dari mencuci awalnya persiapan, terus menyiapkan alat mencuci hingga menjemur. Ini sudah dituliskan dalam algoritma. Itu 4 fondasi dalam berpikir kompetisi di kehidupan. Oke, kalau ada yang ditanyakan silahkan dicat saja. Berikutnya untuk memahami apa yang sudah disampaikan, coba Anda jawab pertanyaan berikut nih. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud berpikir komputasional. Yang kedua, jelaskan penerapan berpikir komputasional. Yang ketiga, jelaskan 4 fondasi atau tahap dalam berpikir komputasional. Yang keempat, buatlah masing-masing 3 contoh penerapan untuk setiap fondasi berpikir komputasional selain pada video ini. Yang keempat ini contohnya adalah penerapan masing-masing dari tahapan komputasional ya. Untuk penerapan yang pertama itu dekomposisi apa kegiatannya, terus abstraksi, pengenalan pola itu, dan abstraksi maupun algoritma itu kegiatan yang berbeda-beda. Anda bisa jelaskan masing-masing 3. Yang nomor 5 itu buatlah 3 permasalahan dan jabarkan ke dalam penerapan 4 fondasi berpikir komputasi selain pada video ini. Nah, yang kelima ini dalam satu kegiatan sehari-hari itu dijabarkan contoh penerapannya. Dari satu kegiatannya sama, nah tapi dijabarkan menurut pondasi berpikir komputasional. Itu maksudnya yang nomor 5 ya. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih atas waktunya menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.